Maksudnya tidur? Apa enggak tentang ini? Boleh sok lah. Saya kebetulan waktu kecil adalah pelaku yang memperjuangkan saluran air ini. Waktu kecil saya adalah pelaku yang memperjuangkan aliran sungai ini. Waktu kecil, Bapak punten, Bapak waktu kecil memperjuangkan aliran sungai apa Bapak lagi mancing? Dari statement yang begini aja tuh berasa kayak paling gue banget gitu. Apa sih kalau bahasa anak Gen Z sekarang tuh? Ih, gue banget gitu. Kades Wadas pun mementahkan argumen Kades Purwadana dengan sangat detail dan logis. Itu masyarakat tadi Pak, tidak kurang 500 orang kumpul dengan saya Pak. Inginnya masyarakat itu kembali lagi ke semula aliran sungai pada zaman dahulu. Karena dia itu yang merasakan setiap hari nikmatnya ya bencana alam. Jadi waktu belum ada resida tidak pernah kebanjiran. Kenapa sekarang ada perubahan elit itu kebanjiran? Karena temuan di lapangan itu adalah aliran sungai semua 100% itu ditutup. Mingkem si songong. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membayar. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu dalam kondisi sehat walafiat, ya panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin ya guys ya. Dan teman-teman punten, kali ini kita berada di luar dan mohon maaf gue harus megangin mic. Kenapa? Karena suara gue tuh biar menusuk ke telinga kalian. Duh, ya kan? Budek-budek lo pada ya. Enggak ya, maksudnya tuh lebih kenceng aja, suaranya lebih jelas gitu teman-teman ya. Lalu topik utama kita tuh pembahasannya melanjutkan yang kemarin. Ada itu tuh punten ya, Kades songong. Debat dengan Bapak Lura Juju ya, sambil ngegas, sambil nunjuk-nunjuk juga gitu ya, ngebelain perusahaan banget gitu. Ya tanda tanya sih, biasanya kalau yang udah ngegas-ngegas gitu endingnya adalah Nah kebetulan teman-teman, videonya sebetulnya sudah tayang di channel Bapak KDM. Mereka dipertemukan, langsung bertemu dengan Bapak KDM. Tapi seperti biasa, Bapak yang satu ini masih selalu dengan gaya ngegasnya, berasa paling bener, si senior, orang situ. Bahkan katanya ngurusin saluran dari kecil. Lo ngurusin saluran apa mancing sih Pak? Punten ya Pak ya. Oke lah, pokoknya semua video udah kita kumpulin jadi satu dan kita langsung aja gas. Dan seperti biasa kita bakal jalan-jalan dulu di akun TikToknya Bapak KDM. Langsung aja kita gas, kita menuju TKP and play. Apa nih? Sampurasun. Nyiang. Alhamdulillah. Geningannya sekolot aja teh. Geningannya sekolot. Jabat bawel lah iwa. Kumaha neng atuh neng. Itu kumaha gelis. Masih sayang tuh ya teh. Sayang. Alhamdulillah Kang Dedi, alhamdulillah. Nyimpen naon aya biasana euceung mah nyanyi teh daungi. Ieu teh cicing. Cicing. Eta mah bahasa Bunda tuh cicing gitu lamun gandengnya. Ibu mah PKH. PKH. Masya Allah. Dan langsing. Baheula langsing eta langsung. Sampai ke mana? Cicing. Ayo mana ke gerang di awak. Alhamdulillah pada 70 tahun. Saya cuma digenut gitu. Ini di panggung. Ya sekarang muda. Cici akhirnya langsung. Emang susah sih kalau udah mainannya sama pelawak terus ya begini. Kalau udah di atas panggung udah berasa kayak rumah sendiri mereka mah ya. Nggak apa-apa, nggak anak sama aja ya, ngelawak ya, ampun gue mah. Kita saruan mah. Iya, kita saya. Dan tak salam dulu sama oma salam ya. Oke, sama oma. Oke, baiklah, Acung mau lagu apa sekarang? Apa reaksinya? Diam dulu. Tadi kita mau nanya. Dijahilin terus dia. Lain udah kan susu atau teramanggi susu udah ini. 54 tahun tidak mudah di dalam dunia entertainment. Wangi asih dua emu baca lagu naon intinya
gue yakin banget yang nonton video di sini lebih fokus ke goyangan nyanyi hiang ya. Kayaknya kita akan coba masuk yang default goyangan nyanyi hiang aja kali nanti ya. Tapi ngapain kita play dulu deh, tanggung. Musik. Ajar neng. Ae. Wih nge-DJ. Nah, yang ini lebih enak. Iya. Ini FYP loh guys. Goyang Kalau nih yang udah muncul di video saya, harus juga muncul ya Saprol PP. Kita gas. Ini maksudnya tidur? Kebiasaan bisa ada mah. Asal mobil langsung Molor. kerek. Turun ke mobil jag asup mobil kerek. Jadi kalau menurut saya mah gitu ibaratnya punya kebiasaan pelor, ya. Begitu nempel langsung molor. Sejak hapunten abi ieu sareng rekan-rekan pamili dugi ka Ibu Dewan. Oke. Kantor abdi tadi dikeuna ka Pak Gubernur. Abi ieu kajantenan di Kalimantan Barat. Di pedalaman Kalimantan Barat. 13 pekerja asal Garut dan Tasikmalaya terperangkap dalam janji palsu. Dijanjikan pekerjaan sawit dan gaji layak. Yang mereka dapat hanyalah ketidakpastian, lapar, dan kelelahan. Wow. Hari demi hari berlalu, tanpa tempat tinggal, tanpa kepastian. Harapan mereka mulai memudar, dan jeritan mereka terdengar jauh ke kampung halaman. Kini, mereka memanggil satu nama. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Nggak Barat. ada lagi sih memang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun wilujeng enjing warga Jabar. Punten ya Bapak, memang nggak ada lagi Pak di saat seperti ini, khusus warga Jabar. Kalau ada apa-apa memang teriaknya pasti ke KDM. Ya, kenapa? Karena KDM itu ibaratnya hashtag yang paling kuat ketika menyebut atau terngiang-ngiang dengan nama Bapak KDM itu yang tertulis di dalam otak si orang itu, termasuk gue sendiri. Gue ngerasa kayak solusi. Bahkan banjir di Jakarta juga kayaknya solusinya adalah KDM. Ngomongin banjir di Jakarta nanti dulu ya. Nanti gue ada sesi khusus nih, karena pembahasannya menarik nanti. Tapi ada yang teriak-teriak Bapak KDM juga tuh. Nanti ya guys ya. Kembali lagi ke sini, solusi. Oke. Semoga pagi hari ini bagi yang mencerahkan, memberikan harapan. Dan buat warga Jabar yang mungkin korban penipuan Nah, itu. tenaga kerja yang berada di Kalimantan Barat dan posisi sekarang di Polda Kalimantan Barat, tim kami segera menghubungi Bapak dan segera Kalimantan Barat ya? pulangkan hari ini juga. Mudah-mudahan tiket-tiket pesawatnya bisa dipesankan hari ini. Tuh, alhamdulillah Dan kan. semoga peristiwa serupa tidak terjadi lagi, karena terlalu sering saya menangani Iya, Pak, benar. warga Jabar yang bekerja di luar provinsi Jawa Barat, kemudian dia ditelantarkan oleh orang yang membawanya. Tuh, sering tuh. Semoga peristiwa ini tidak terus terulang, dan hati-hati ketika ada orang mengajak bekerja sehingga Anda tidak menjadi korban penipuan. Bukan cuman mengajak bekerja aja, tapi mengajak menikah juga hati-hati. Jangan mentang-mentang datang ngapel pakai mobil. Begitu udah dinikahin kalian diterlantarkan. Takutnya ada yang begitu, termakan sama janji-janji. Ya namanya juga manusia kan, di depan baik, di belakang kagak tahu kan gitu ya. Nggak boleh kayak gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman ya, kembali lagi ke sini. Teman-teman kita yang berada di Kalimantan Barat akhirnya bisa pulang gitu kan. Kalau mau dapat tawaran apa-apa ya, mau di luar kota kayak mau di luar negeri, tolong please ya, kasihan. Pertimbangkan ya, pertimbangkan baik-baik ya.
ya bisa dibilang yang harusnya memberikan keringanan terhadap keluarga malah menjadi beban keluarga. Alright, gitu aja ya. Kita langsung gas ke poin inti teman-teman. Langsung aja kita gas ya ke videonya ya. Gak mau kalah pendapat sesama kades, debat panas di depan Kang Deddy Mulyadi. Serunya adu pendapat ini dimulai ketika Kades Purwadana bercerita kepada KDM tentang asal-usul sistem pengairan di daerahnya. Dengan nada tinggi, menurutnya apa yang dilakukan KDM bertentangan dengan apa yang terjadi di lapangan. Ya, tanah batu dijualan, akhirnya korban jam alit, akhirnya mah di Purwadana. Berjalan nih Pak, menguran api ya. Kurang cari. Ini bingungan mana enak. Ya bener dong. Kalau Ini ya Bung. Kan? Tadi bicara ini mau dibuang ke Cisalak. Ke Cisalak. Ini Cisalak yang emang gayanya ngegas mulu dia. Gayanya ngegas mulu. Pak Juju, warung Madura ada kan di luar Pak Juju. Mendingan Pak Juju cari obat apa ya? Jangan nyebutin merek lah ya, migrain aja dah. Gue mau nyebutin nama satu merek, namanya Poldamik. Gak apa-apa lah ya. Itu obat migrain yang paling bagus tuh Pak. Kasih Pak ke sebelah Bapak, santai gitu Pak. mana Pak? Padahal itu kan kalau mau Cisalak berarti harus melalui tanah Resinda Pak. Ini belum butuh di sana Pak. Orang Google tadi pada nangis ke saya dan sekarang saya bawa surat Pak buat Bapak dari masyarakat. Sekalian usul di depan Bapak, tolong buatkan kebijakannya antara ini levelnya level gubernur maupun level bupati. Jadi dari Levelnya ini level gubernur, level bupati. Baru jadi lurah nih ya. Oke. ini sampai ke jauh dibuatkan drainase agar air tidak mengalir ke kampung-kampung Pak. Tanpa perlu angkat suara, KDM mendapatkan pembelaan dari Kades Wadas yang selama ini ingin sungai-sungai di daerahnya kembali berfungsi. Kades Wadas pun mementahkan argumen Kades Purwadana dengan sangat detail dan logis. Itu masyarakat tadi Pak tidak kurang 500 orang kumpul dengan saya Pak. Inginnya masyarakat itu kembali lagi ke semula aliran sungai pada zaman dahulu. Karena dia itu yang merasakan setiap hari nikmatnya ya bencana alam. Jadi waktu belum ada Resinda tidak pernah kebanjiran. Kenapa sekarang ada perubahan elit itu kebanjiran? Karena temuan di lapangan itu adalah aliran sungai semua 100% itu ditutup. Tidak ada pakai gorong-gorong. Nah loh. Satu lagi, kenapa Kampung Gebluk itu sering banjir Pak? Karena tanah yang dimiliki oleh perusahaan dia bikin tanggungnya 5 meter, yang masyarakat diabaikan 1 meter. Ya otomatis air itu masuk ke perumahan. Ternyata saya cek, benar Pak, tanggungnya itu di atas, melebihi rumah warga. Nah makanya tadi Mingkem si songong. Gak perlu Bapak KDM yang ngejawab, bener. Pak Juju langsung digas, mingkem dia udah. Aduh. Masyarakat itu pengen kembali lagi ke semula. Dan dulu juga ada aliran sungai bermanfaat untuk warga situ. KDM dengan bijak akhirnya mengambil keputusan. Semua ini semata-mata dia lakukan untuk kepentingan rakyat dan negara. Saya ingin sekarang semua orang punya kesadaran. Mumpung apa? Mumpung publik kita lagi mendukung nih. Rakyatnya mendukung sekarang normalisasi, pembongkaran bangunan liar. Ini luar biasa dukungannya. Nah ini harus dimanfaatkan oleh negara untuk segera mengambil kembali hak-haknya dan hak negara untuk masyarakat. Sebenarnya itu Pak. Nanti kemana sungainya lari biarkan teknis yang melihat. PJT yang punya peta saluran air itu dari awal, dari tahun berapa lah gitu ya. Mereka kan punya datanya dong, ya kan. Terus setelah ditelusuri itu ada gitu. Pak Juju itu kalau nggak salah kemarin pada saat dia sempat di perdebatan yang dimana di lapangan sama si bapak yang ini, itu dia langsung nyemes sebetulnya. Kami punya datanya dan kami sudah telusuri, di sana ada saluran air. Walaupun cuma ditutup pakai gorong-gorong kecil gitu ya. Jadi berasa paling tahu, paling bener dan segala macamnya gitu. Sebetulnya kalau menurut gua yang dia lakukan di sini, gua ngerasa kayak, punten ya teman-teman ya. Gua ngerasa kayak bela banget ke perusahaan gitu ya. Kan ketika ngomong ke Resida kayaknya langsung lembut gitu ya. Tuh ibu yang di sebelahnya aja sampai bingung ngeliat si bapak ini. Biasa aja dong, gak usah ngegas kayak gitu.
Gue pengen denger yang versi fullnya guys. Kalau ini kan versi yang lumayan singkat ya. Ada video yang fullnya. Tapi ingat, kalau kalian nonton full juga, kalian bisa nonton di channel Bapak KDM. Kita gas ya. Almarhum bukan pemilik, bukan Pak. Silakan. Boleh Pak? Ya, boleh. Nah ini yang mulai dari awal nggak tentang ini? Boleh, sok lah. Saya kebetulan waktu kecil adalah pelaku yang memperjuangkan saluran air ini. Waktu kecil saya adalah pelaku yang memperjuangkan aliran sungai ini. Waktu kecil. Bapak punten. Bapak waktu kecil memperjuangkan aliran sungai apa Bapak lagi mancing? Kayaknya di situ Bapak lagi mancing deh. Sama teman-teman Bapak gitu. Ya biasa, namanya juga anak kecil. Bapak ngapain? Ya aliran sungai memperjuangkan apa? Memperjuangkan ikan? Aduh, dari statement yang begini aja tuh berasa kayak paling gue banget gitu ya. Gue banget. Apa sih kalau bahasa anak Gen Z sekarang tuh? Ih, gue banget gitu. Kenapa demikian? Yang pertama, daerah pesawahan di sebelah barat itu daerah mana Pak Jujun ya? Wadas sebelah barat itu kebanjiran oleh Abah Mbeh almarhum, dibuang ke Citarum Pak, lewat Jalan Sinom. Cuman kan waktu itu tidak didukung oleh apa yang disebut dengan konstruksi, hanya digali-gali aja. Mengakibatkan si air itu berabrasi dan makin besar Pak. Dibuatkanlah talang, tapi talang juga ambrol terus, sehingga mengakibatkan beberapa dekade Sukamakmur yang tadinya tanah pengairan jadi susah air, mengandalkan hujan. Nah, dari peristiwa itu, karena Mbak Mbak adalah ketua KUD, mengundang pengurus KUD dan tokoh pertanian antara lain ayah saya sendiri, Bapak Ruyat, PPL, Bapak Haji Sarif sudah almarhum, membicarakan Oh, jadi maksudnya gini teman-teman, bahwa bapaknya ini orang tersohor di kampungnya, punya jabatan atau punya apalah gitu ya. Maksudnya ke sono kali ya. Ih, jangan super kayak gitu loh kalian ya. Kealiran itu dikuasai oleh PT Resida. Oke. resmi. Nah, itu Pak ceritanya. Nah, jadi di Purwadana itu buntu Pak. Tidak ada lagi, tidak ada auran air kemana tanah negara seperti itu. Dalam hal ini saya akan mengatakan, saya sangat setuju tanah ini kembali Pak, diambil negara. Di dalam rangka pertama untuk edukasi agar setiap orang paham betul bahwa ulah sokabitaan ku lain hakna. Nah, tanah batu dijualan, akhirnya korban jalan alit, akhirnya mah di Purwadana. Bencana Pak, nungguan ambil ya. Kurang cari. Ini bingungan mana enak? Ya bentar dong. Anda kan giliran saya dong. Biasa aja dong. Saya selama ini diam, Bung. Kan? Nah, Perasaan Noel gitu doang aja langsung emosi ya. Santai dong Pak. Tenang. Madura banyak obat migrain, kalem. itu. Tapi saya kemarin juga dengan Resina, oh enggak masalah Pak, memang kami sewa. Kan gitu. Nah, kemudian ini dibuang harus kemana? Kan gitu Pak. Nah, tanah itu 94 sudah tidak ada mengalir, dan kemudian adik-adiknya menjadi ramai perumahan, nggak ramai ya nama. Nah, kemudian interchange jalan tol masuk, tetapi tidak membunuh saluran air Pak. Dia tetap bikin gorong-gorong, makanya kemarin waktu digali ada kan, masih ada. Cuman yang 10 ada anak, tutup udah yangnya. Nah itu Pak barangkali. Nah, dalam konteks sekarang air ke Purwadana kalau mau dialirkan buat apa? Pertanyaan kan itu Pak. Hah? Saya setuju itu diambil alih, barangkali besok buat penghijauan atau apa. Kemarin sudah ngomong saya dengan dari PJT waktu di rumah, baru untuk penghijauan atau apa kan, untuk edukasi dan lain-lain. Saya dalam hal penyaluran air ini Pak Junaidi yang paling konsen, kemana cai gitu.
Ada yang lebih dekat sebenarnya Pak. Itu dibuang ke Karang. Kalian ngeliat gak sih ekspresi Bapak KDM di situ? Udah bete sebenarnya. Cuman karena ini mungkin forum, jadi Pak KDM kan berusaha untuk fokus gitu ya. Itu tiap hujan kebanjiran Pak. Iya, karena airnya kan nyumbat. Walaupun saya ngalir. lewat Resida membuat jalan Resida lagi. air 1 kilometer udah dibuang. Nah, sekalian usul di depan Bapak, sebenarnya bukan ke Bapak, saya ke Pak Rusman. Tolong buatkan kebijakannya antara ini kok levelnya level gubernur maupun level kabupaten. Tolong nanti Bapak bilang tentang trotoar ya. Kalau saya lebih membutuhkan drainase kota Pak. Jadi Jadi ngomong ke Pak Gubernur aja nunjuk-nunjuk. Wah, gue dari kecil coy. Udah memperjuangkan saluran kali coy. Mancing lo di sono. Biasa aja dong, tunjuk-tunjuk gitu. kami sampai harus dibuatkan drainase agar air tidak mengalir ke. Nggak usah ngegas ngomong itu kedengeran. Oke teman-teman, mungkin cuy sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf kalau ada kata salah pada saat saya membuat konten ini. Terima kasih banyak. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.